Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sejahtera, amin. Kita sambung perbincangan dalam keluarga. Tujuannya untuk saling mengingatkan, menyadarkan, dan mudah-mudahan kita terus tiap hari, tiap saat, tiap detik berubah ke arah lebih baik, lebih mulia, lebih berakhlak, beretika, bermoral. Beginilah hidup, jatuh bangun, sehat, sakit, kuat, lemah, saling berganti. Itulah lumrah kehidupan. Sebentar lagi kita akan menyambut tahun baru. Seperti biasa, walaupun selalu saja sebagai lumrahnya manusia akan ada pro dan kontra, akan ada yang suka dan tidak suka, yang mengkritik, yang diam, dan sebagainya. Tapi kita terus mencoba untuk menciptakan kebahagiaan, kenyamanan, keamanan, kedamaian sesama manusia. Walaupun dalam merayakan tahun-tahun Masehi atau Hijri atau tahun-tahun agama yang lain lebih bersifat budaya, kebudayaan, adat. Seperti semua tahu, kita di Indonesia banyak kaum, keturunan, bangsa, suku, etnik, dan sebagainya. Dan masing-masing wajar untuk berbangga, bersukaria, berbangga dengan keturunan masing-masing. Bukan berarti membenci bangsa lain, tidak. Tapi berbangga dengan budaya masing-masing, dengan agama masing-masing untuk menunjukkan jati diri, syakhsiyah, kepribadian. Karena manusia itu dibentuk oleh persekitarannya. Semua manusia dibentuk oleh persekitarannya, oleh didikan keluarganya, agama yang diwarisi, budaya, aspek luaran, dalaman. Aspek dalaman seperti genetik, kromosom, warisan dari leluhur. Itu semuanya membentuk individu, tiap-tiap manusia. Ada yang kita bisa mengontrolnya dan merubahnya dengan cara-cara tertentu, terutama dengan kecanggihan perobatan, kedokteran, seperti yang berlaku di negara-negara maju. Dan ada yang tidak bisa kita campur tangan, atau dalam istilah lain itu merupakan satu takdir atau azali. Walau bagaimanapun, selagi kita hidup, selagi kita bernyawa, selagi kita bertenaga, terus kita berusaha untuk menjadi lebih baik, lebih jaya, lebih bahagia, lebih mencintai sesama manusia. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat kerusakan, jangan berbuat onar. Hal ini juga kalau berbalik kepada mayoritas Muslim di Indonesia. Quran ada menyebut wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu berbuat kerusakan.
kita terus memajukan diri, keluarga, masyarakat, negara menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan semuanya berkembang, semuanya berubah, semuanya terus menuju kepada kajian-kajian, penelitian-penelitian dengan berbagai metodologi penyelidikan, berbagai metodologi riset untuk mencari kebenaran ataupun kepastian ataupun yang hampir berdekatan dengan kebenaran. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh insan-insan, manusia-manusia yang berakal sehat, berakal pemikir, berakal kreatif, filosofi, inovatif, dan terus bergerak, terus berpikir. Berbeda dengan mereka yang sejak dari awal dididik oleh cerita-cerita, dongeng-dongeng, mitos-mitos yang tidak mau berubah. Sedangkan cerita-cerita, dongeng-dongeng, mitos-mitos, sejarah dan sebagainya hari ini terus dikaji kebenarannya, kesahihannya, terus dikaji melalui kajian manuskrip, arkeologi, peninggalan sejarah, ukiran, arca, patung, prasasti dan sebagainya dan sebagainya. Inilah pentingnya akal, pikiran untuk membentuk manusia yang sempurna dan bisa menggunakan seluruh tenaga akal pikirannya untuk menciptakan karya-karya, kerja-kerja, ciptaan-ciptaan yang kita saksikan pada hari ini dalam bentuk internet, Facebook, HP, laptop, pesawat, alat-alat yang canggih lainnya, dan sebagainya yang terus dicari, diteroka, diulik, diutak-atik agar mendapatkan ciptaan-ciptaan yang baru untuk kesejahteraan manusia sejagat. Inilah hebatnya manusia-manusia, insan-insan yang menggunakan akal pikirannya yang sehat, yang waras, dan selalunya semakin akal seseorang itu bertambah matang, dewasa, semakin timbul pula kesadaran, keinsafan, kasih sayang sesama manusia, dan kasih sayang terhadap lingkungan, environment, alam semesta, dan sebagainya. Dan ini pendidikan yang panjang, yang terus kita tingkatkan melalui bacaan, pendengaran, ceramah, seminar, dialog sana-sini, dan melalui tadabbur, pemikiran yang tajam, ta'ammul, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, selagi kita hidup, mari sama-sama terus berusaha untuk berbuat baik, menyebarkan kebaikan, berkongsi kebaikan, dan sama-sama
mendidik diri, keluarga, masyarakat dengan cara yang berbagai, mengikut metodologi yang berbagai. Karena contoh-contoh dalam bidang apapun hari ini kita bisa mencari dengan mudah di Google, dan kalau mau lebih dalam lagi kita bisa merujuk kembali kepada sumber asal dan sebagainya, karena ilmu pengetahuan itu kita bisa perolehi dengan cara membaca, mengkaji, mendengar, melihat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita coba memahami arti-arti tahun baru, baik itu tahun baru Masehi atau Hijri, Arab atau Hindu, Konfusius, dan lain-lain, Buddha, Hindus, dan lain-lain. Kita di dalam dunia ini, kalau kita perhatikan dari kajian-kajian, ada beribu-ribu agama dan kepercayaan. Tapi yang penting, ayo kita sesama manusia saling menghargai, saling menghormati, saling mencintai, jangan membenci, jauh lagi saling mengkafirkan, menghalalkan darah, dan membunuh, yang mana itu semuanya akan membawa kerugian. Sedangkan kita dalam dunia ini ibarat di satu bahtera, di satu kapal yang sedang berlayar terus bersama dengan planet-planet yang lain, bintang-bintang yang lain, ciptaan-ciptaan yang lain yang terus bergerak. Dulu sebelum ditemukan alat-alat yang canggih, satelit, teleskop, yang terkini teleskop James Webb, yang mana kadang gambaran kewujudan ini dalam buku-buku lama pun, terutama dalam Quran, selalu menceritakan khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi. Seolah-olah tidak ada planet lain. Sedangkan hari ini, seperti yang ditunjukkan oleh teleskop James Webb, bahwa alam semesta ini sangat luas, rumit, dan sungguh takjub. Ribu-ribu, mungkin jutaan, mungkin triliunan bintang, planet, meteor, dan sebagainya. Dan planet kita bumi ini, kalau dibandingkan dengan jutaan bintang dan planet-planet yang lain, ibarat satu butir pasir di hamparan padang pasir yang luas. Dan dalam istilah sains tidak ada samawat, tidak ada langit. Yang ada angkasa lepas. Space yang begitu luas, tidak tahu langit itu di mana. Sedangkan al-ard, dan bahasa Ibrani pun ha'arz, earth. Satu planet kecil. Ini kita manusia dengan berbagai ciptaan-ciptaan, kewujudan-kewujudan yang lain yang mesti kita
sama-sama menjaganya, memeliharanya, mencintainya. Dan manusia, bumi, tanah ini, planet ini, mungkin kita bisa memahami dari ayat Al-Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kita sebagai manusia dari bumi ini akan kembali ke bumi dan menjadi semula, membangkit semula dari ini juga, tapi caranya macam-macam. Seperti kita perhatikan dalam hidup ini, kita lahir dari kedua orang tua, suami istri, laki-laki perempuan, yang kawin, makan, minum, bernafas di planet bumi ini, dan hasil dari perkawinan, kalau keadaan semuanya memungkinkan, maka kitalah manusia yang jadi di antara sekian kromosom haiwan manawi. Begitulah lahir keluar dari perut ibu, membesar dari makanan, minuman, pernafasan yang terus bergerak, bermain di dalam tubuh kita. Dan kalau dapat keuntungan, rezeki, ada yang usianya panjang, ada yang mati awal lagi, ada yang terus sampai 100 tahun, tapi akhirnya mati juga. Setelah mati, dikubur. Setelah dikubur, jasad ini terus bersatu dengan tanah dan menjadi berbagai makhluk, cacing, belatung, yang menjadi pupuk kepada ciptaan lain, tumbuh-tumbuhan, ataupun dimakan belatung ini oleh burung. Begitulah berputar kehidupan. Nanti tumbuh-tumbuhan dan juga burung-burung ini menjadi santapan manusia. Dan hasil dari perkawinan wanita dan lelaki dengan keadaan yang memungkinkan akan menjadi lagi manusia. Begitu juga dengan makhluk hidup yang lainnya. Hidup adalah berputar. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat dari alam syahadah, alam nyata kita. Dan setelah kita mendapat hasilan dari kajian-kajian secara ilmiah, kajian sejarah, kajian kebudayaan, kajian peradaban, nyata bahwa istilah-istilah yang selalu kita gunakan, tahun baru di antaranya, ataupun istilah yang biasa kita digunakan untuk mengenal arah utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya. Ini semuanya bentuk-bentuk ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Jadi kalau kita telusuri, selidiki asal muasal tahun baru, sebagai contoh Masehi ataupun Miladi,
selalu diperdebatkan. Kapan sebenarnya, bilakah sebenarnya startingnya yang tepat, awal mulanya yang tepat. Begitu juga dengan Hijri. Begitu juga dengan tahun-tahun yang lain. Selalu menjadi perdebatan antara para ilmuwan. Tapi perdebatan ini janganlah sampai menghancurkan persaudaraan. Perdebatan, perselisihan pendapat, saling melontarkan ide, itu bagus dan sehat. Tapi ya itu tadi, jangan sampai memecahkan persaudaraan, menyebabkan permusuhan, dan menyebabkan peperangan. Dan kalau itu berlaku, menunjukkan bahwa tahap, level, taraf, dan daya pikiran manusia itu masih perlu dididik, masih perlu ditarbiyah, masih perlu ditambah lagi ilmu pengetahuannya. Membaca satu buku berbeda dengan 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Begitu juga memperbagaikan sumber pengetahuan dari pengetahuan sains, kimia, fisika, matematik, falsafah, ilmu agama, budaya, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain. Semuanya itu perlu untuk membentuk manusia yang lebih berakal sehat, berakal seimbang, berwawasan, berpandangan jauh, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi ya selalu diperdebatkan, baik itu tahun baru, tahun Hijri, bahkan dalam agama Islam itu sendiri, tahun Hijri masih terus diperdebatkan. Ada beberapa negara menggunakan awal tahun itu dari tahun Bi'atsah, dari tahun dilantiknya Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ada. Dan ada juga yang menggunakan awal tahun dari tarikh kelahiran Nabi. Dan ada yang menjadikan awal tahun itu dari Hijri, perpindahan dari Makkah dan ke Madinah. Padahal itu pun dalam sejarah masih diperdebatkan apa tarikh yang sebenarnya. Sebab ceritanya banyak, dongengnya banyak, mitosnya banyak. Begitu juga dengan tahun Masehi atau Miladi. Dan juga tahun-tahun yang ada di dalam agama lain. Sebab ini semuanya dongeng, sejarah, mitos yang direka-reka oleh manusia bagi tujuan-tujuan tertentu. Jadi seperti kebanyakan manusia di seluruh dunia ini sekarang sudah mensepakati bahwa tahun yang disebarluaskan, yang dikuatkuasakan, yang digunakan oleh negara-negara maju terutamanya, oleh negara-negara yang mempunyai sejarah yang jelas, oleh negara-negara yang mempunyai karya, kecanggihan,
kekuatan, kekuasaan. Mereka berpegang kepada tahun miladi ataupun Masehi dengan bulan-bulannya dari Januari, Februari, dan seterusnya. Dan ini telah pun digunakan untuk menentukan waktu, sejarah, tanggal, walaupun dalam kepercayaan dan agama-agama lain pun ada pegangannya. Tapi oleh karena mereka yang mempunyai kuasa, mereka yang mempunyai kekuatan, mereka yang mempunyai teknologi, mereka yang mempunyai ciptaan-ciptaan yang telah diakui oleh dunia, jadi seolah-olah inilah, tahun inilah yang dapat menyatu padukan umat manusia. Sebab tahun Masehi ataupun miladi yang kita gunakan sekarang ini merupakan penetapan waktu, jadwal berbagai kepentingan seperti urusan negara, jadwal sekolah, jadwal kuliah, jadwal penerbangan, pelayaran. Jadi sudah menjadi hak dan pegangan seluruh dunia. Bayangkan, contoh saja. Kalau tahun Hijri yang digunakan, apa yang akan berlaku dengan perubahan itu dan ini? Dan inilah ikhtiar manusia yang sekian ratus tahun telah berjalan. Ada istilah sebelum Masehi, ada istilah setelah Masehi. Sebab yang memiliki kekuatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya, bangsa ini, terutamanya bangsa Eropa, bangsa Yunani, bangsa Latin, ini. Oleh sebab itu seharusnya kita sebagai insan, manusia yang berakal sehat, coba kita ambil sisi kebaikannya. Yang mana seluruh dunia telah mengakui tahun dengan menggunakan Masehi ataupun miladi yang ada sekarang dan telah menjadi pegangan panduan dunia internasional untuk mengatur jadwal-jadwal, waktu-waktu yang sangat penting dalam kehidupan. Bekerja, sekolah, penerbangan, jadwal itu, jadwal ini. Dan ini telah diakui oleh seluruh dunia, termasuk dunia Arab, termasuk negara-negara mayoritas Muslim. Dan kalau dirubah umpamanya menjadi Hijri, maka akan banyak pelanggaran, kekacauan yang selama ini telah pun disusun, diatur dengan rapi menggunakan tahun Masehi atau miladi. Ini. Dan kalau ada yang mau mencoba juga, ya silakan. Dengan menggunakan syarat-syarat yang tadi. Kita umat yang mempunyai kekuatan, ilmu pengetahuan,
bisa menguasai dunia, mengendalikan dunia. Sedangkan keadaan kita semua tahu. Istilahnya dari jarum sampai pesawat kita masih lagi, umat Islam terutamanya masih lagi memakai produk-produk dari luar. Belum lagi dengan produk yang lain. Pertanian, perdagangan, perbankan, dan lain-lain. Jadi kita sebagai manusia yang berakal sehat, marilah wujudkan, ciptakan kerjasama yang sehat. Perpaduan, persatuan yang sehat, yang saling mencintai sesama manusia. Karena semuanya yang kita selalu perdebatkan, terutamanya isu agama, keyakinan, ianya lahir dari mitos. Tujuannya dulu agar manusia ada panduan supaya hidup lebih aman, nyaman, selamat. Selamat, aman, nyaman. Tapi kenapa setelah ada berbagai ide yang bagus, ada yang menjadi pegangan dunia, tapi kita ataupun segelintir di antara kita kekeh mau merubahnya juga. Sedangkan kalau kita lihat beberapa ayat pun mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jadi yang pentingnya apa yang mempersatukan kita, yang menyepadukan umat. Lihat kita hari ini, umat manusia bisa bersatu, bersukaria, berkenalan, happy, enjoy. Melalui apa? Seni, kebudayaan, nyanyian, olahraga. Coba manusia lebih matang lagi ke depan. Yang mana agama pun dijadikan di antara event-event yang bisa dikongsi, dirasakan oleh semua manusia. Dan ada contoh-contoh agama yang membuka pintunya kepada bangsa lain dengan tidak ada paksaan. Sebagai contoh agama yang ada di Bali itu, banyak turis-turis mengikuti aktivitas acara-acara agama di Bali, menjadi satu hiburan, sukaria. Tapi ada agama tertentu, saya sebut saja Islam, oh itu tidak boleh, oh itu begini, oh itu haram, oh itu ini. Sedangkan kalau kita kembali kepada ayat-ayat Makkiyah pun jelas. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Memang dalam Quran ada ayat begini dan ada ayat yang bertentangan. Ayat membolehkan, ayat tidak membolehkan. Ayat membolehkan, ayat tidak membolehkan.
Dan kita sebagai insan yang berakal sehat, coba mencari ayat-ayat hadis-hadis yang lebih membawa kepada keamanan, kenyamanan, kedamaian, cinta kasih sesama manusia. Bukan hanya memilih agama, ajaran, muharramat, haram, 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 haram. Sebab yang halal pun banyak. Yang halal pun banyak. Dan kalau kita sebagai insan yang berakal, beradab tinggi, bermoral, beretika tinggi, dan bisa memilih ayat-ayat dan hadis-hadis yang aman, harmoni, nyaman, damai, sejahtera, maka kita di mana saja, kapan saja akan tetap hidup aman, damai, sejahtera. Banyak umat Islam yang bisa menyesuaikan diri, hidup di Amerika, di Eropa, berpuluh-puluh tahun. Bahkan bergaul dengan mereka, bisa menyesuaikan diri. Seperti pepatah leluhur, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita mesti berakhlak, sopan, beradab di mana juga kita berada. Tidak seperti beberapa kelompok muslim yang katanya salafi, yang katanya ortodok, fundamental. Walaupun di kalangan mereka pun banyak yang berpikiran terbuka, yang coba menyesuaikan diri dengan keadaan. Tapi karena kelompok-kelompok yang radikal inilah telah menyebabkan agama apapun menjadi tidak baik, menjadi kelihatannya jahat, kelihatannya tidak harmoni. Jadi dalam menyambut hari raya, tahun baru, hari raya itu dan ini, seharusnya ini dijadikan event-event, masa-masa, waktu-waktu untuk mengeratkan silaturahim ataupun persaudaraan sesama manusia, sesama insan. Sebab di dalam Quran sendiri dan hadis banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mesti menjaga hubungan sesama manusia, sesama keluarga, sesama tetangga, sesama rekan bekerja, dan sebagainya, dan sebagainya. Tak usah jauh-jauh. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu, bekerja samalah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah umat manusia, satu umat. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Dan semua yang ada di atas tanah itu tanah. Banyak lagi pepatah-pepatah
La farqa li arabi ala ajami wala li abyad ala aswad illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan Arab bukan Arab, yang hitam dengan yang putih, tidak ada perbedaan, melainkan dengan karya-karya yang baik, prestasi kerja yang baik. Arti takwa itu semua yang baik, karya yang baik, prestasi yang baik. Begitulah. Dalam ayat pun selalu mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan amanu itu umum. Kecuali mereka yang beriman dan berbuat baik, bekerja baik, berprestasi baik. Begitulah. Itu makanya Quran, hadis, dan lain-lain buku suci perlu dibaca, dikaji, ditadabbur, dipahami dengan baik. Tapi kalau hanya mendulukan ta'assub sana, ta'assub sini, apapun keyakinan dan kepercayaan akan selalu membawa keburukan. Jadi dalam hal merayakan tahun baru agama itu, tahun baru agama ini, kita sebagai manusia perlu bahkan wajib untuk menghargai dan saling berkongsi kegembiraan sesama manusia. Hari ini kita saksikan ada pembantaian manusia di satu tempat. Kesadaran manusia di seluruh dunia bangkit tanpa memperhitungkan agama dan kepercayaan. Tapi yang lebih ketara, yang lebih kelihatan, kalau umat Islam di tempat tertentu, contoh sebagai yang kita lihat hari ini, Palestina, hampir satu dunia bangkit. Tapi umat Islam yang dibantai di Yaman, umat Islam yang dibantai di Sudan, Syria, Rohingya, di Filipina, di Thailand, kenapa tidak semeriah pembelaan kepada Palestina? Contoh. Begitu juga dengan umat manusia yang ada di tempat-tempat yang lain, di negara-negara yang lain. Kadang media, surat kabar pun tidak berapa peduli. Bahkan hari ini kita menyaksikan dunia hanya disibukkan surat kabar, berita, media massa hanya disibukkan dengan apa yang terjadi di Syria. Gaza pun telah dilupakan. Yaman, Sudan, Rohingya, dan lain-lain. Banyak tempat-tempat yang sedang berlaku bencana, gejolak, musibah, disaster, penindasan yang kita bisa cari dengan mudah di internet. Walaupun memang ada kalanya berita itu tidak betul, tapi dengan mudah kita tabayun, mengklarifikasi, memastikan antara berita yang bohong dengan yang benar. Jadi begitu kesadaran sesama manusia. Mari kita tingkatkan kesadaran ini dengan ilmu pengetahuan, dengan pendidikan, dengan membaca, dengan mendengar, dengan melihat, dengan mencari
kebenaran-kebenaran, kepastian-kepastian yang dengan mudah hari ini kita bisa mencarinya, agar timbul rasa kasih sayang sesama manusia, bukan hanya dalam satu kelompok, tapi semua. Jadikan hari-hari besar, tahun baru agama itu, tahun baru agama ini, tahun baru umat itu, tahun baru umat ini, semuanya kita saling menghargai, saling mengucapkan selamat, sejahtera, aman, damai, makmur, panjang umur, kesehatan, terus. Dan seharusnya kita banyak mendoakan kebaikan sesama manusia. Tapi yang mempunyai pahaman agama yang sempit hanya mendoakan untuk kelompok dia. Padahal pada masa yang sama, pemeluk-pemeluk agama itu menggunakan, menikmati produk-produk orang kafir, orang yang didoakan kehancuran, orang yang didoakan musibah, dan sebagainya. Di mana hati nurani kita? Di mana perkemanusiaan kita? Jadi manusia yang baik, manusia yang mulia, manusia yang luhur budi pekerti, etika, akhlak, yang menghargai sesama manusia dan terus berusaha untuk berbuat baik, menciptakan kebaikan, berkongsi kebaikan, dan jangan mengganggu, membuat resek, membuat kehancuran, membuat permusuhan sesama manusia. Dari dulu pepatah kunu ibadallahi ikhwana, bukan hanya persaudaraan satu agama, tapi jadilah kita umat manusia yang bersaudara. Karena inilah untuk manusia. Dimanapun manusia berada, selagi dia manusia, bisa berkawin dan bisa menciptakan generasi baru kalau semua keadaan memungkinkan. Maka marilah kita tingkatkan kesadaran untuk saling mencintai, menghargai, dan saling mengucapkan selamat. Kita mesti sesama manusia dalam suka dan duka sama-sama. Sebab kita hidup dalam bahtera kapal raksasa yang bernama dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus kita mencari kebenaran untuk menyadarkan akal pikiran kita dan menjadi insan yang sempurna, yang saling mencintai sesama manusia. Sekian, wassalam.